warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kanaya Putri Maharani. Saya Siti Seda Syahla. Saya Levria Duyanggalina. Giza Salsa Diva. Konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi dasar arah kegiatan pengorganisasian, menyusun sumber daya sesuai kemampuan, kepemimpinan memberi pengaruh untuk mendorong tindakan, dan pengendalian memastikan penggunaan sumber daya berjalan optimal. Tujuan manajemen adalah mencapai sasaran organisasi secara efisien dan efektif. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya tanpa pemborosan, sedangkan efektivitas fokus pada pencapaian tujuan. Dengan memahami manajemen, seseorang diharapkan mampu mengelola proses dan sumber daya optimal. Komponen dasarnya ada 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengendalian. Selanjutnya ada perkembangan teori manajemen. Yang pertama ada teori klasik, fokus pada struktur organisasi dan efisiensi kerja. Frederick Taylor mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas melalui pembagian kerja dan metode ilmiah. Yang kedua ada teori perilaku, meningkatkan pentingnya hubungan manusia dalam organisasi dengan fokus pada motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok. Tokoh utamanya itu ada Elton Mayo dan Abraham Maslow. Yang ketiga ada teori kontingensi. Tidak ada satu pendekatan manajerial yang cocok untuk semua organisasi. Efektivitas manajemen tergantung pada situasi dan faktor-faktor spesifik seperti lingkungan dan teknologi. Yang keempat ada teori sistem. Melihat organisasi sebagai sistem terintegrasi di mana bagian-bagian saling berinteraksi dan mempengaruhi tujuan keseluruhan, serta memperhatikan hubungan dengan lingkungan eksternal. Yang kelima ada teori kontemporer, meningkatkan inovasi, perubahan, dan adaptasi dalam organisasi untuk tetap relevan, mencakup manajemen perubahan, organisasi pembelajaran, dan kepemimpinan transformasional. Baik, selanjutnya adalah memahami keterampilan manajerial. Terdapat 4 faktor utama keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah keterampilan teknis, yaitu keterampilan terkait tugas, keahlian khusus terkait tugas atau metode tertentu seperti prosedur, alat, teknik, dan metode kerja. Selanjutnya adalah keterampilan interpersonal atau manusia, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi, membangun komunikasi yang baik, serta memahami emosi orang lain dan membimbing memotivasi tim. Selanjutnya adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi secara menyeluruh dan berpikir strategis serta jangka panjang. Yang terakhir adalah keterampilan pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik secara logis. Selanjutnya adalah lingkungan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Organisasi tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi berada dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Faktor lingkungan eksternal atau bisa disebut pestel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, legal, atau hukum. Faktor lingkungan internal yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, atau bisa disebut SDM. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi, yaitu yang pertama, organisasi harus beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal untuk tetap kompetitif. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dapat menyebabkan penurunan kinerja bahkan kebangkrutan. Yang ketiga ada adopsi, dapat berupa perubahan strategi, inovasi produk, adopsi teknologi baru, atau informasi budaya kerja. Selanjutnya ada etika bisnis, yaitu prinsip moral dan standar yang menjadikan pedoman keputusan dan tindakan organisasi. Contoh etika bisnis, yang pertama ada integritas dalam menyampaikan informasi, yang kedua keadilan terhadap karyawan dan mitra, yang ketiga transparansi dalam laporan keuangan, yang keempat tanggung jawab dalam kegiatan penjualan. Selanjutnya ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan dari operasinya tujuan CSR. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang kedua melestarikan lingkungan, yang ketiga membangun reputasi dan kepercayaan publik, yang keempat menciptakan hubungan harmonis dengan pemangku. Selanjutnya ada contoh praktik CSR. Yang pertama program keberlanjutan, yaitu efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, daur ulang. Yang kedua mengurangi jejak korban, yaitu produksi ramah lingkungan, efisiensi energi. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa, dukungan lembaga politik.
Selanjutnya adalah fungsi perencanaan dalam manajemen. Perencanaan adalah proses sistematis untuk merumuskan tujuan dan merancang langkah-langkah serta pengalokasian sumber daya guna mencapainya secara efektif dan efisien dalam waktu tertentu. Contoh kasusnya yaitu PT Teknomer. Perusahaan perdagangan berbasis direct selling retail menghadapi tantangan manajemen informasi karena belum memiliki sistem informasi terintegrasi untuk mendukung ekspansi dan pembukaan cabang baru. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Langkah-langkah dalam proses perencanaan ada 5, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menganalisis situasi. Yang ketiga, menyusun strategi atau rencana tindakan. Yang keempat, mengimplementasi rencana. Yang kelima, mengontrol dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik di beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan logika, analisis, dan kadang aspek emosional serta nilai-nilai tertentu. Contoh kasusnya itu adalah ABC Beauty, perusahaan kosmetik dan perawatan kulit yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 10 tahun, mengalami perlambatan dalam pertumbuhan penjualan produk. Langkah-langkah pengambilan keputusannya itu ada 6. Identifikasi masalah, pengumpulan informasi, menilai alternatif solusi, memilih solusi terbaik, pelaksanaan keputusan, evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia dan material agar pelaksanaan rencana berjalan efisien dan mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian yang pertama, menentukan tugas dan tanggung jawab. Tiap anggota memiliki peran yang jelas untuk menghindari tumpang tindih. Yang kedua, membentuk struktur organisasi, susunan struktur yang mendukung komunikasi dan koordinasi antar bagian. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Pastikan sumber daya digunakan sesuai kebutuhan. Yang keempat, membuat sistem kontrol evaluasi rutin untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana. Selanjutnya, perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 1. Perubahan organisasi terjadi karena pengaruh internal maupun eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan pasar, dan regulasi baru. Jenis-jenis perubahan yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan pada susunan organisasi untuk efisiensi kerja. Yang kedua ada budaya. Perubahan nilai dan pola kerja menjadi lebih adaptif dan kolaboratif. Yang ketiga, perubahan teknologi. Adopsi alat atau sistem baru untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, inovasi. Inovasi adalah upaya menciptakan solusi baru untuk meningkatkan kualitas proses, produk, atau layanan. Contoh inovasi dalam organisasi yang pertama, implementasi teknologi baru. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengadopsi sistem manajemen berbasis cloud untuk meningkatkan kolaborasi dan aksesibilitas data di seluruh tim. Yang kedua, pengembangan produk berkelanjutan. Organisasi dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan atau menggunakan bahan baku yang berkelanjutan untuk menarik konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Selanjutnya, perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 2. Kepemimpinan dalam perubahan. Pemimpin berperan penting dalam pengarahan dan mendampingi tim selama proses perubahan organisasi. Peran manajer yang pertama, menjadi teladan, menunjukkan sikap positif terhadap perubahan. Yang kedua, memberikan visi, penyampaian tujuan perubahan secara jelas. Yang ketiga, mendukung tim, memberikan motivasi dan bantuan selama proses adaptasi. Selanjutnya, strategi mengelola perubahan. Yang pertama, komunikasi yang efektif, informasi harus terbuka dan mudah dipahami. Yang kedua, partisipasi karyawan.
libatkan karyawan agar merasa memiliki proses perubahan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Bantu karyawan beradaptasi dengan keterampilan baru. Contoh kasus, Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Mandela membangun budaya kolaboratif dan inovatif melalui komunikasi terbuka dan pembelajaran berkelanjutan. Memungkinkan adaptasi cepat terhadap pasar. Kesimpulannya adalah, manajemen yang efektif memerlukan integrasi antara teori dan praktik, di mana pemahaman teori harus diimbangi dengan penerapannya dalam situasi nyata. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga penting untuk kesuksesan jangka panjang, karena organisasi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, inovasi dan kemampuan beradaptasi sangat krusial dalam menghadapi perubahan. Dengan menggabungkan pemahaman teori, etika, dan inovasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan, serta mencapai tujuan strategis mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.